Pasien memasuki ruangan pemeriksaan. Dokter menyambut dengan ramah, mempersilahkan pasien untuk masuk dan duduk di kursi yang telah disediakan. Dokter menyapa pasien dengan sopan, lalu memperkenalkan diri. Setelah dokter memperkenalkan diri, dokter melakukan anamnesis dimulai dengan menanyakan identitas pasien, lalu dilanjutkan menanyakan terkait keluhan utama pasien berobat. Dalam anamnesis, terdapat hal-hal penting yang perlu ditanyakan, antara lain, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, sumber penularan atau faktor pencetus dan faktor predisposisi, komplikasi, diagnosis banding, dan keperluan pengobatan. Dokter memberikan penjelasan terkait pemeriksaan yang akan dilakukan, tujuan, dan hasil yang diekspektasikan. Setelah pasien mengerti dan menyetujui pemeriksaannya, dokter meminta pasien untuk menandatangani lembar inform konsen yang sudah disediakan. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah menggunakan cairan antiseptik atau dengan sabun. Mintalah pasien untuk duduk berhadapan dengan pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan pada saraf-saraf tepi yang paling sering terlibat penyakit kusta dan dapat diraba seperti nervus auricularis magnus, nervus ulnaris, nervus medianus, nervus radialis, nervus perineus, dan nervus tibialis posterior. Dari beberapa saraf yang disebutkan, terdapat 3 saraf yang wajib diraba, yaitu nervus auricularis magnus, nervus ulnaris, dan nervus tibialis posterior. Untuk merasakan saraf yang diperiksa, gunakan 2-3 jari lalu palpasi di atas permukaan tulang. Bandingkan sisi kanan dan kiri, kemudian saat meraba saraf, perhatikan apakah ada penebalan atau pembesaran, apakah saraf kanan dan kiri sama besar atau berbeda, dan apakah ada nyeri atau tidak pada saraf tersebut. Saat melakukan palpasi saraf, perhatikan mimik pasien. Apakah ada kesan kesakitan tanpa menanyakan sakit atau tidak? Pemeriksaan nervus auricularis magnus bagian kiri dilakukan dengan cara pasien diminta untuk menoleh ke kanan dan palpasi pada persilangan 1/3 proksimal otot sternocleidomastoideus. Pemeriksaan nervus auricularis magnus bagian kanan dilakukan dengan cara yang sama tetapi pasien menoleh ke kiri. Apabila terdapat pembesaran, deskripsikan konsistensinya dan lihat ekspresi pasien apakah terlihat nyeri atau tidak. Pemeriksaan nervus ulnaris bagian kanan dilakukan dengan cara tangan kanan pemeriksa memegang tangan kanan pasien sehingga posisi siku sedikit ditekuk sampai lengan pasien dalam keadaan rileks. Dengan jari telunjuk tangan kiri pemeriksa, mencari sambil meraba nervus ulnaris di dalam sulcus ulnaris, yaitu lekukan di antara olecranon atau tonjolan tulang siku dan epicondylus medialis dextra atau tonjolan kecil di bagian medial. Palpasi lebih jauh ke lengan bagian atas hingga sejauh 10 cm ke arah lengan atas atau lebih. Apabila terdapat pembesaran, deskripsikan konsistensinya dan lihat ekspresi pasien apakah terlihat nyeri atau tidak. Pemeriksaan nervus ulnaris bagian kiri dilakukan dengan cara yang sama di daerah kontralateral. Pemeriksaan nervus medianus dilakukan dengan cara pergelangan tangan pasien dijaga untuk tetap lurus dan rasakan saraf yang berada di dalam bagian tengah pergelangan tangan. Apabila terdapat pembesaran saraf yang sangat besar, nervus medianus akan terasa pada bagian dalam tendon. Pemeriksaan nervus radialis dilakukan dengan cara pergelangan tangan pasien dijaga untuk tetap lurus dengan ibu jari yang menghadap ke atas. Saraf radialis berada tepat di bagian akhir lengan bawah atau tulang radius. Saraf tersebut dapat dirasakan dengan cara menggulirkan ke tulang.
Saraf ini hampir dapat dirasakan pada orang normal. Pasien diminta untuk duduk di suatu tempat, misalnya kursi atau meja pemeriksaan, dengan kaki dalam keadaan rileks dan telapak kaki tidak menyentuh lantai. Pemeriksa duduk di depan pasien dengan tangan kanan memeriksa kaki kiri pasien dan tangan kiri memeriksa kaki kanan. Kemudian, jari telunjuk dan jari tengah pada pertengahan betis bagian luar pasien sambil pelan-pelan meraba ke arah atas sampai menemukan benjolan tulang, yaitu kaput fibula. Setelah menemukan tulang tersebut, jari pemeriksa meraba saraf perineus 1 cm ke arah belakang. Apabila terdapat pembesaran, deskripsikan konsistensinya dan lihat ekspresi pasien apakah terlihat nyeri atau tidak. Pasien diminta duduk berhadapan dengan pemeriksa dengan telapak kaki menyentuh lantai. Pemeriksa duduk di depan pasien dengan tangan kanan memeriksa kaki kanan pasien dan tangan kiri memeriksa kaki kiri pasien. Dengan jari telunjuk dan jari tengah, pemeriksa meraba saraf tibialis posterior di bagian belakang bawah dari mata kaki bagian dalam atau malleolus medialis. Apabila terdapat pembesaran, deskripsikan konsistensinya dan lihat ekspresi pasien apakah terlihat nyeri atau tidak.